Assalamualaikum everyone, kenalin nama aku Marlina Agustin, biasa dipanggil Lina. Kini aku mengampu pendidikan di Universitas Muha di Setiabudi Brebes, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke teman-teman semuanya, ngomong-ngomong tentang guru nih, berhubung aku juga dari prodi pendidikan guru sekolah dasar, apalagi kita akan berhubungan dengan yang namanya siswa sekolah dasar, di mana dalam lingkup sekolah dasar itu yang kita bayangin mesti tentang kayak aduh bakalan ketemu anak-anak kecil, aduh bakalan riuh, bakalan ribet banget dong kalau kita berada di lingkungan sekolah dasar tersebut gitu. Itu juga sebenarnya jadi kekhawatiran aku sendiri sih, apalagi untuk saat ini banyak berita-berita yang beredar mengenai permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di sekolah dasar. Oke, kita langsung aja ke topik yang akan kita bahas mengenai etika profesi guru. Oke, sebelumnya kalian pernah melihat atau lewat di FYP kalian mengenai berita-berita yang kayak gini? Nah, sedikit aku jelasin dulu ya. Ini tuh untuk yang berita yang pertama itu, kalau ini tuh ceritanya tentang kayak misalkan ada siswa yang mau bersalaman, tapi guru itu tuh nggak mau bersalaman sama itu siswanya, atau tidak lihat bahwa siswa tersebut itu minta bersalaman. Aku juga nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Namun pada hakikatnya adalah kita kan juga pernah merasakan menjadi siswa. Mungkin kita merupakan salah satu siswa yang merasakan hal seperti itu. Kita udah kayak gini tangannya tapi malah diabain sama gurunya, perasaan kita gimana ya gitu. Akhirnya kayak menjadi kayak gimana ya, sakit hati atau menjadi anak tersebut itu aku nggak mau, aku akan malas-malasan aja kalau sama ibu itu atau sama bapak itu. Kayak bapak itu tuh kayak pilih kasih gitu sama aku. Jadi kayak dalam pemikiran mindsetnya siswa tersebut kayak merasa dirinya itu tidak dihargai atau apa gitu ya, atau baper, kebawa perasaan atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Terus untuk berita yang kedua ini terjadi, aku juga sebenarnya nggak tahu kronologinya apa. Namun guru tersebut itu melakukan tindakan kekerasan yang dimana dia itu nampar siswanya di depan umum atau di depan teman-teman lainnya. Coba bayangin gimana rasanya ditampar gitu di depan umum, walaupun misalkan seandainya siswa itu salah, tapi emang etis ya kalau misalkan langsung ditampar gitu aja, apalagi di depan teman-temannya. Itu juga sebenarnya sih suatu pembelajaran ya. Namun kan kalau di zaman sekarang kan atau padahal di zaman dulu juga ada sih, tapi kan kayak sekarang kan netizen atau halayak umum juga bisa memviralkan berita tersebut, walaupun kronologinya kita juga sendiri nggak tahu kan. Tapi kan itu membuat citra guru menjadi sangat kok ada ya guru kayak gitu. Itu guru sebenarnya pendidikannya gimana gitu loh, dia diajarin apa dulunya, pasti kan ada ya kayak mindset orang tua juga kan, apalagi kalau misalkan anaknya menjadi korban tersebut gitu. Nah jadi gitulah, itu mungkin baru beberapa aja ya masalah-masalah yang udah muncul atau viral gitu. Mungkin masih banyak lagi yang kasus-kasus yang lebih parah daripada itu. Nah aku insya Allah sebagai calon guru ya, karena aku juga dari prodi pendidikan guru sekolah dasar, tentunya aku dan teman-teman yang di fakultas pendidikan atau berhubungan dengan pendidikan itu juga pastinya sudah mendapatkan bekal dari dosen-dosen kita, dari pendidikan kita, gimana kita diajarkan etika profesi guru ya. Jadi di situ banyak sekali yang diajarkan, banyak sekali materi-materi yang kita dapat. Maka dari itu, untuk mengamalkannya kita juga tentunya harus
berusaha untuk mengamalkan, untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan oleh dosen gitu. Jadi untuk tadi itu kan permasalahan guru dengan siswa ya, adab guru dengan siswa. Di sini aku merangkum sedikit ya, guru itu sebenarnya harus gimana sih untuk menghadapi siswa gitu. Di sini aku bacain sedikit. Guru itu harus bersikap penuh kasih sayang ke siswa, membangun hubungan yang baik dan memberikan perhatian kepada kebutuhan dan perkembangan siswa. Itu tuh sangat penting sekali guys. Gimana kalau misalkan siswa itu merasa nyaman, merasa dikasih sayangi gitu kan, siswa tersebut pasti akan merasa nyaman dalam belajar. Dan artinya kalau siswa tersebut sudah nyaman belajar sama kita, kita akan menjadi guru yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Mereka akan bersemangat belajar dan tentunya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, guru harus bersikap adil dan tidak memihak kepada siswa tertentu, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau latar belakang lainnya gitu. Kayak yang di berita yang pertama ya, yang guru salaman gitu. Intinya ini tentang pilih kasih. Jadi kita tuh tidak boleh pilih kasih. Misalkan nih ada si A namanya, itu tuh saudara aku, saudara gurunya gitu. Kita tidak boleh misalkan si A itu saudara kita, walaupun dia melakukan kesalahan atau mendapatkan nilai yang rendah, kita juga tidak bisa meninggikan nilai tersebut atau tidak menegurnya ketika dia salah mentang-mentang dia itu saudara kita gitu. Itu tidak boleh ya. Kita harus bersikap adil gitu. Terus guru harus bersabar dalam membimbing siswa yang mungkin menghadapi kesulitan. Kadang ada ya yang aduh ibu, aku nggak mau belajar matematika, aku nggak bisa gitu. Ini susah banget gitu kan. Nah, kita sebagai guru, apalagi guru SD ya teman-teman, kita harus sabar, kita harus memberikan motivasi-motivasi yang mendukung siswa tersebut gitu. Dan selanjutnya, guru harus menghormati privasi siswa dan tidak membahas masalah pribadi atau keluarga mereka di depan umum. Kadang ada nih, misalkan ya, kita sebagai misalkan di guru SD tersebut kan jarang yang ada namanya guru BK. Kadang-kadang anak yang kayak semacam menyendiri atau introvert tersebut kadang dia mau bercerita sama gurunya tentang masalah A dan B atau C. Nah, kita seharusnya bisa menampung cerita-cerita tersebut karena kita juga sebenarnya merangkap menjadi guru BK juga ya, karena kita kan guru kelas nantinya kalau di SD itu. Jadi siswa sudah percaya sama kita menceritakan masalah-masalahnya, dan sebaliknya kita juga harus menjaga privasi dia dan memberikan solusi yang terbaik gitu. Kemudian guru harus memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa untuk dapat membantu siswa meraih prestasi yang baik. Sebagai guru kelas, sebagai guru SD, kita harus mendukung minat bakat siswa. Gimana caranya? Ya kita menilai. Kita sebelumnya kan kalau kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu metode yang tepat dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira kan setelah kita mengevaluasi pembelajaran yang ada, kita dapat mengetahui, oh anak ini suka gemar dalam pelajaran seni budaya, anak ini gemar belajar tentang jasmani rohani atau olahraga, dan anak ini gemar sains atau IPA gitu ya. Jadi kita harus mendukung nih yang kira-kira belajar seni budayanya bagus, dia suka menari ya, kita mengajukan atau memotivasi siswa tersebut untuk mendingan kamu ikut ekstra tari gitu. Siapa tahu kan nanti dia gemar menari, dia suka menari, dia akan berani untuk menunjukkan bakatnya, dia bisa menari dan kemudian mengikuti lomba-lomba kayak gitu. Jadi kita senantiasa mendukung prestasi siswa. Itu hanya tentang guru dan siswa ya. Sedangkan di lingkup sekolah dasar, di lingkup keguruan itu kita harus beradaptasi juga di lingkungan sekolahnya, dengan guru-guru yang ada di sekolahnya, apalagi dengan kepala sekolah, dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, kita juga harus beradaptasi. Terus juga
Tentunya kita yang paling penting itu sebenarnya komunikasi terhadap orang tua, karena juga itu salah satu bentuk cara untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar gitu. Kita juga harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak lagi kalau kita membahas tentang etika profesi guru. Itu sebenarnya sangat luas sekali. Oke teman-teman, kalau kalian penasaran atau kalian ingin tahu atau ada yang mau bercita-cita menjadi guru, karena ilmu itu sangat bermanfaat ya. Jadi kalau tidak diamalkan untuk apa gitu ya. Jadi emang profesi guru itu adalah profesi yang sangat mulia gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah mau dengerin aku. Satu lagi ya teman-teman, kalian bisa belajar lebih dalam lagi mengenai etika profesi guru atau cara menghadapi anak-anak di sekolah dasar atau siswa gitu. Kalian masuk aja di prodi pendidikan guru sekolah dasar. Asik tau, gimana kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat di sana gitu, untuk bekal kita menjadi guru atau bekal kita untuk menjadi orang tua nanti. Kalian daftar aja di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Di situ juga ada banyak prodi, banyak pilihannya, dan kemudian akreditasinya. Yang terpenting kalian harus cek akreditasinya ya. Kalian harus pilih prodi pendidikan guru sekolah dasar kalau kalian ingin tahu lebih banyak mengenai tentang guru. Dan sudah banyak loh yang lulus di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes keterima di P3K. Ini dia. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan sekarang daftar. Sampai ketemu di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes Prodi PGSD.